Shalom, Jemaat GBI NLC. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Topik atau tema pada firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu anak manusia. Dalam perikop ini, Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang meragukan otoritas dan relasinya dengan Allah. Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki kuasa untuk memberikan hidup dan untuk menghakimi. Kuasa yang diberikan langsung oleh Bapa. Kuasa ini melekat pada identitasnya sebagai anak manusia. Sebuah gelar yang secara konsisten digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan dirinya sendiri. Gelar manusia bukan sekedar penegasan atas kemanusiaannya, melainkan juga sebuah gelar mesianik yang berakar kuat dalam tradisi Yahudi, khususnya dalam kitab Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Dalam penglihatan Daniel, sosok anak manusia datang dengan awan-awan di hadapan yang lanjut usianya dan menerima kuasa, kemuliaan serta kerajaan yang kekal. Di perjanjian baru, Yesus secara langsung mengidentifikasikan dirinya dengan gelar ini. Di Markus 10 ayat 45, demikian firman Tuhan, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ini juga diperkuat di dalam Matius 26 ayat 64, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Dengan menyebut dirinya sebagai anak manusia, Yesus bukan hanya menyatakan solidaritasnya dengan umat manusia, dia bahkan turun menjadi manusia dan rela mati di atas kayu salib. Dan ia menegaskan bahwa wewenangnya juga sebagai hakim dan raja atas segala sesuatu. Wewenang ini mencerminkan natur ilahinya dan perannya dalam penggenapan rencana keselamatan Allah. Konsep penghakiman dalam Alkitab sangat erat kaitannya dengan keadilan dan kebenaran ilahi. Allah digambarkan sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya di Roma 2 ayat yang ke-6. Namun bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, penghakiman bukanlah kutuk, melainkan anugerah, sebab melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus setelah menanggung seluruh kutuk hukum Taurat, kini orang percaya hidup di bawah hukum kasih karunia. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk menyelaraskan hidup dengan ajaran dan teladan Kristus, tunduk kepada bimbingan Roh Kudus dan hidup menurut firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ada kutipan dari Timothy Keller, Jesus is not just a teacher or moral example. He is a judge of all the earth. But the judge has come not to condemn us, but to bear the judgment himself. Yesus bukan hanya sekedar guru atau teladan moral. Ia adalah hakim atas seluruh bumi, namun sang hakim itu datang bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk menanggung hukuman itu sendiri. Gelar anak manusia yang disandang Tuhan Yesus menyatakan otoritas ilahinya untuk menghakimi seluruh umat manusia, sekaligus menegaskan kasihnya yang rela menanggung hukuman itu bagi kita. Pertanyaan refleksi pada pagi hari ini yaitu, apa makna pribadi dari gelar anak manusia bagi saya dalam mengenal Yesus lebih dalam? Dan yang kedua adalah bagaimana saya merespon kasih karunia Yesus yang telah datang sebagai manusia dan menanggung hukuman saya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.